Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya ya. Untuk konten edisi kali ini seputar kop sudut ya. Karena tadi juga ada yang request di saya, kebetulan beliau itu mau beli motor dengan spek, katanya sih yang jual dengan spek klep 3136 untuk langkah dan piston berapa tadi saya lupa. Terus yang dia tanyakan begini, Mas, cara lihat mesin yang kopnya sudah dirubah sudut pakai klep 3136, kalau tampak dari luar tanpa harus membongkar mesin, caranya gimana? Nanti biar saya sepilkan ya. Soalnya kebanyakan kan sering kejadian ya, kayak teman-teman biasanya beli motor, katanya sih yang jual speknya demikian, ternyata waktu dibongkar katanya klepnya besar atau klepnya sudutan, ternyata waktu dibongkar entah klepnya ketipu spek ya, entah klepnya standar atau cuman klep plus-plusan 2934 biasanya ya, nggak alias nggak sudutan ya. Oke, untuk kop sudut biar saya jelaskan sedemikian detail ya. Untuk kop sudut biasanya demikian Mas, kalau dari dalam ya, kalau sudut kop yang bagus seperti ini pakai kalau tampak dari luar paling gampang, tapi nggak semua kop sudut demikian ya. Kalau 2934 atau 3035 tanpa geser busi bisa, tapi kalau ukurannya 3136 kebanyakan businya pasti digeser. Nah, cara melihatnya kalau pasti benar-benar bekas sudut ini, posisi lubang busi pasti ada bekas las-lasan seperti ini atau bekas dicor las ya, karena klepnya besar ukuran 3136. Kalau nggak digeser ininya, nanti waktu klep membuka takutnya nyenggol si bagian kepala busi ya. Terus kalau contoh yang ini masih 3035 bisa juga sudut tanpa digeser seperti ini ya. Ini 3035 tapi posisi businya nggak digeser. Kenapa nggak digeser? Karena setiap request orang pasti beda-beda. Jadi kayak yang order head sudut seperti ini requestnya beda-beda. Kayak ini gapnya lebar, jadi nggak harus digeser businya, nggak masalah, masih aman. Kecuali kalau naik ukuran klep lagi 3136 atau 3732 pasti ini kita geser. Kalau seperti ini gapnya agak mepet, ini digeser businya. Ukuran klepnya sama 3035. Nah, yang ditanyakan cara membedakan ya, cara membedakan klep sudutan atau masih standar atau cuman klep besar diambleskan klepnya ya. Dari tampak luar gampang Mas. Waktu posisi mesin terpasang cek aja dari sini. Bisa dari sini juga. Kalau klep yang sudut biasanya di bagian sini, tempat rumah baut knalpot yang bagian bawah ya. Ininya cuman kena scrap sedikit, nggak banyak. Kalau kop sudut bahkan kadang nggak kena scrap sama sekali, kayak ini kena scrap sedikit, biasanya hasil pengenolan bagian ini ngambilnya terlalu banyak ya, tapi kadang nggak kena sama sekali, tergantung hasil las-lasan. Biasanya kalau hasil las-lasan kan biasanya ada sedikit pori-pori ya, makanya di scrap sedikit-sedikit, cari yang paling rata. Cara melihat dari luar biar nggak ketipu spek ya, bilangnya sudutan ternyata klepnya dibleskan atau bahkan masih standar. Kalau kop sudut bagian sininya ngeprasnya pasti sedikit, kalau bles-blesan pasti banyak. Sayangnya nggak ada saya yang sudutan ini masih standar semua, itu juga masih standar. Biasanya kalau bles-blesan bisa kelihatan dari sini, ininya biasanya kemakan separuh, karena biasanya kalau bles-blesan ininya nyekerapnya banyak ya, karena dari klep standar dikasih klep ukuran 2934 biasanya kalau bles-blesan yang paling umum ya, atau pakai Jaguar 3428 setengah itu. Posisi settingnya diganti besar terus diambleskan lagi ke dalam sini ya, untuk ukuran klep supaya mendapatkan gap yang lebih lebar untuk kebutuhan payung klep besar supaya dia jaraknya aman ya. Nah,
supaya kubahnya ini ketemunya bagus, makanya dia ini disekrap hampir habis. Bahkan ada yang parah sampai ini permukaan ini rata dengan permukaan yang sebelah sini ya, itu parah. Ngukur kampratnya nanti susah. Nah repotnya kalau klep bles-blesan seperti itu ya, pengukuran kamprat nanti susah. Terus jarak sudutnya klep derajatnya itu juga pasti beda. Kalau ditanya bagusan mana sudut sama bles ya, pastinya bagus yang sudutan, tapi kembali lagi ke budget ya. Kalau sudut sekian, kalau di bles separuhnya sudut ya harganya. Nah untuk cara melihat dari tampak luar posisi mesin masih terpasang, membedakan apakah ini klepnya benar-benar gede biar nggak ketipu spek seperti tadi ya, klepnya bener gede atau bles-blesan atau bahkan klepnya masih standar. Kalau ini nggak kemakan bisa dipastikan bisa kemungkinan standar atau sudutan, tapi yang lebih enak lagi dilihat dari sini. Kalau sudutan di daerah Surabaya pasti seperti ini ya. Kalau tukang bubut yang bagus biasanya pasti sekalian digeser untuk lubang businya. Terus yang paling gampang dilihat, yang paling mencolok bagian ini, tetap di bagian knalpot. Kalau bles-blesan pasti sekrapannya ini banyak. Kalau sekrapannya ini banyak, kalau ini kan cuman sedikit ya, mungkin cuman 0,5 mili ya. Kalau sekiranya ini tipis banget seperti ini, sekitar segini, bisa dikatakan kopnya bles-blesan alias bukan sudut ya. Jadi tanpa membuka mesin kalian bisa dilihat dari samping kiri. Kalau posisi motornya madep ke depan ya, samping kiri kalian lihat di celah-celah sirip bagian baut knalpot ini. Cara gampangnya lihat kop yang sudut atau standar biar nggak ketipu spek ya. Sering juga soalnya di kita anak-anak beli motor itu katanya speknya demikian, ternyata setelah dibongkar bahkan kadang klepnya masih standar, kadang juga cuman dibleskan saja untuk klepnya. Oke, mungkin sampai di sini aja ya konten seputar cara ngecek kop yang tanpa bongkar mesin. Mau tahu itu sudutan atau bles-blesan atau bahkan masih standar ya. Oke, jangan lupa yang baru bergabung dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif ya. Buat teman-teman yang mau request konten seputar apa, nanti kalau saya waktu mengerjakan nanti pasti saya sepilkan, saya buatkan konten di YouTube aja biar panjang ya videonya. Silahkan request di kolom komentar.